Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang sebenarnya ngebedain guru yang biasa aja sama guru yang, wow, luar biasa? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang dalam banget tentang apa sih yang bikin seorang pendidik itu hebat, dan ini berdasarkan kearifan dari almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Nah, ceritanya ini berawal dari sebuah pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi penting banget, yang ditanyain ke Kiai. Apa sih rahasianya biar sebuah lembaga pendidikan itu bisa maju dan disukai banyak orang? Jawaban beliau, seperti yang bakal kita lihat, itu bukan soal strategi ABC atau teknik yang canggih, tapi sesuatu yang jauh lebih esensial. Kiai menjawabnya itu unik banget. Beliau menjelaskannya lapis demi lapis, kayak kita lagi ngupas bawang. Setiap lapisan yang kita buka, kita bakal makin dekat ke inti dari pendidikan yang sejati. Yuk, kita mulai dari lapisan paling luar. Nah, ini dia level pertamanya. Materi itu penting ya, iyalah, kurikulum, buku, semuanya punya peran. Tapi, pepatah ini negasin kalau cara kita nyampainya, metodenya, itu ternyata jauh lebih nendang. Poinnya, gini, kita bisa aja punya materi paling canggih sedunia, tapi kalau disampaikannya ngebosenin, ya nggak bakal masuk. Sebaliknya, metode ngajar yang asik itu bisa bikin konsep yang paling dasar sekalipun jadi hidup dan gampang banget dimengerti. Jadi pelajaran pertama, metode mengalahin materi. Tapi ini baru lapisan kulitnya loh. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kita udah sepakat kan, metode itu penting. Tapi metode itu kan cuma alat. Siapa yang pakai alat itu? Ya gurunya dong. Nah disinilah fokusnya mulai geser. Dari yang tadinya soal teknik, sekarang soal manusianya. Bayangin aja gini, punya resep masakan paling enak di dunia, tapi kokinya nggak bisa masak. Ya nggak jadi apa-apa kan? Sebaliknya, koki yang jago pakai resep sederhana aja bisa jadi masakan bintang 5. Nah, gitu juga guru. Guru yang hebat bisa bikin metode apapun jadi efektif. Jadi, urutannya sekarang, guru di atas metode, metode di atas materi. Tapi, tunggu dulu, ini belum puncaknya. Nah, ini dia, klimaksnya, inti dari semua ajaran beliau. Sesuatu yang ngebedain antara ngajar yang cuma transfer ilmu sama ngajar yang bisa ngubah hidup orang. Apaan tuh? Luar biasa kan? Bukan lagi soal fisik gurunya, bukan skill teknisnya, tapi sesuatu yang nggak kelihatan. Jiwa guru, semangatnya, ruhnya, kondisi batin seorang pendidik. Ternyata, inilah faktor penentu yang paling utama. Jadi, apa sih sebenarnya jiwa guru ini? Ini bukan hal mistis kok. Anggap aja ini why-nya seorang guru. Kenapa dia ngajar? Ini soal keikhlasannya, soal keyakinan dia sama ilmunya, soal energi yang keluar dari dalam dirinya. Inilah mesin penggeraknya. Oke, konsepnya keren banget, dalam banget. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngebangun si jiwa guru ini dalam diri kita? Nah, untungnya Kiai juga ngasih peta jalannya. Ternyata ada 3 langkah praktisnya. Pertama, perkuat hubungan spiritual kita. Atau di sini disebut at-taqarrubi ilallah, deketin diri ke Tuhan. Kedua, konsisten ngerjain yang wajib-wajib dulu, itu fondasinya. Baru deh yang ketiga, sempurnain dengan amalan-amalan sunnah yang tulus dari hati. Jadi ini adalah proses membangun kekuatan dari dalam keluar. Nah, pas seorang guru udah mulai ngajar pakai kekuatan jiwa ini, wah, semuanya berubah. Atmosfer di kelas itu beda. Ngajar itu bukan lagi sekedar kerjaan, tapi udah jadi panggilan jiwa. Dan ini loh wujud nyatanya di kelas, niatnya jadi lurus dan tulus. Disiplin itu datang dari dalam, bukan karena dipaksa. Sikap ke muridnya jadi mulia. Dan yang paling keren nih, gurunya sampai doain murid-muridnya biar sukses. Ini baru namanya pendidikan yang benar-benar nyentuh. Dan ini dia rahasianya. Kenapa sih cara ini manjur banget? Karena apa yang datang dari jiwa akan diterima oleh jiwa. Wih, dalam banget ya. Jadi pesannya itu nggak cuma nyangkut di otak, tapi langsung nancep ke hati muridnya. Koneksinya itu dari ruh ke ruh. Hasil akhirnya apa? Ya pembelajarannya jadi punya makna. Gurunya itu nggak cuma diingat pelajarannya apa, tapi diingat sebagai orang yang ngubah hidup kita. Mereka ninggalin warisan sejati. Sebuah ikatan batin yang bakal terus ada, bahkan lama setelah kita lulus. Jadi, buat penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Coba ingat-ingat lagi perjalanan hidup kita. Siapa guru yang nggak cuma ngajarin kita rumus atau tanggal sejarah, tapi juga benar-benar nyentuh hidup kita? Guru yang bikin kita jadi orang yang lebih baik? Kemungkinan besar, beliau adalah guru yang ngajarin pakai jiwa guru.